Kalau untuk mekanismenya tentu dibedakan dong antara P3K jabatan fungsional lain dengan P3K guru begitu. Kalau untuk P3K guru sendiri itu ada 3 kali seleksi Mas. Karena yang pertama orang-orangnya yang mendaftar itu akan dibedakan antara masing-masing seleksi begitu. Nah, kemudian untuk proses-proses tahapan yang harus dilalui itu tentunya yang pertama pelamar wajib membuat akun pada SSC-ASN dan melengkapi persyaratan sesuai dengan kebutuhan. Itu untuk mandatory yang harus dilakukan di awal. Nah, kemudian yang kedua kita udah memasuki nih proses seleksi administrasi sudah lewat, kemudian seleksi kompetensi. Nah, kita udah lewat nih seleksi yang pertama, kita lanjut di seleksi yang kedua. Saya ambilkan contoh bahwa saya di sini bisa lolos nih, tapi ternyata Mas Dika kurang beruntung, belum bisa lolos. Maka yang skenario yang dilakukan selanjutnya adalah saya bisa langsung melakukan pemberkasan NIP. Terus kemudian sedangkan Mas Dika di sini harus mengikuti seleksi selanjutnya apabila memang ingin mengikuti. Tetapi saingan Mas Dika akan bertambah lagi. Jadi kita nanti bicara di seleksi pertama itu kan ada guru XTHK 2 dan guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri. 2 kelompok ya? 2 kelompok di seleksi pertama. Sedangkan di seleksi yang kedua itu akan bertambah lagi yang bisa mendaftar. Ada siapa lagi memangnya kata Naya? Ada 2 yang entitas baru, yaitu guru swasta yang terdaftar dalam data Dapodik, lalu kemudian lulusan PPG yang belum mengajar tetapi sudah terdaftar dalam data Dapodik. Tambah banyak dong saingannya ya. Jadi 4 kategori. Iya betul, tetapi kan di sini dari segi kebutuhan juga akan semakin berkurang. Kita ambil contoh nih di Provinsi DKI itu akan membuka sekitar 13.000 maksud saya 13.000 kebutuhan. Dari seleksi pertama tentunya sudah akan ada yang lolos dong, dan kita harus memilih jabatan yang belum ada peserta yang lolos di seleksi kedua itu. Kita ambil contoh dari 13.000 itu sudah lolos sekitar mungkin separuhnya nih. Jadi nanti misalnya sudah lolosnya 6.000, berarti masih ada sekitar 7.000 kebutuhan yang bisa dilamar oleh peserta begitu. Itu tadi kita berbicara terkait dengan tata cara melamarnya. Dari segi kompetensinya masih sama, bahkan di sini Mas Dika bisa nih nanti dalam seleksi yang kedua, Mas Dika itu kalau misalnya ingin menggunakan tabungan nilai nih dari seleksi yang pertama, kita ambil contoh ternyata nilai Mas Dika itu lebih tinggi pada saat seleksi pertama dibanding seleksi kedua, maka Mas Dika bisa memilih nilai mana yang akan digunakan dalam pemeringkatan di seleksi kedua. Tetapi ada syaratnya, jadi Mas Dika harus memiliki kompetensi dengan jabatan yang dan unit satuan pendidikan yang dilamar itu sama. Jadi misalnya di seleksi pertama itu Mas Dika mendaftar pada jabatan guru bahasa Indonesia di SMA A, lalu kemudian di seleksi yang kedua maka Mas Dika juga harus mendaftar di jabatan guru bahasa Indonesia di sekolah lain tetapi masih dalam unit yang sama, satuan pendidikannya maksud saya. Jadi sama-sama SMA dan gitu. Sama-sama dengan mata pelajaran yang sama. Betul, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sertifikasi pendidikan yang dimiliki Mas Dika. Saya lanjutkan untuk seleksi yang ketiga. Jadi pada intinya nih sama nih seperti seleksi yang kedua, tata caranya, siapa yang bisa mendaftar, mekanisme seleksinya sama. Tetapi di sini kita dibebaskan nih Mas untuk mendaftar semua di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau Mas Dika mau mendaftar termasuk luar kota berarti? Boleh, misalnya Mas Dika mau mendaftar di Provinsi Banten atau Provinsi Riau, itu diperbolehkan selama masih ada jabatannya, masih ada kebutuhan jabatan dan kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masing-masing instansi. Itu untuk yang P3K guru ya. Kalau P3K yang udah habis masa kontraknya wajib ikutan tes lagi atau hanya tinggal perpanjang kontrak tanpa tes? Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kita informasikan dan sifatnya klarifikasi ya. Jadi di sini pada intinya P3K itu kan direkrut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan masa hubungan kerjanya yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Begitu. Kalau sudah habis, tentunya bisa diperpanjang kembali kalau memang ada kebutuhannya ke depannya seperti apa di perencanaan kebutuhan SDM-nya masing-masing instansi pemerintah itu sendiri. Tetapi kita perlu mempertimbangkan
mempertimbangkan juga nih Mas beberapa faktor. Seperti yang pertama, itu penilaian kinerjanya. Apakah P3K itu berkinerja dengan baik atau tidak. Lalu kemudian yang kedua, itu adalah kesesuaian antara kompetensi dan kualifikasinya di kebutuhan jabatan di selanjutnya. Jadi dikembalikan lagi kepada instansi kerja masing-masing. Betul. Begitu ya kata Naya? Iya. Lalu ini juga menarik nih, dari Anggita _Sabila. P3K ada masa percobaan kayak CPNS-nya nih, Mimin, katanya. Kalau masa percobaan itu nggak ada. Jadi setelah pelamar ditetapkan lulus seleksi P3K, yang bersangkutan bisa langsung melaksanakan tanda tangan perjanjian kerja dengan instansi pemerintah itu sendiri. Ya, jadi kalau CPNS nih kita kan mengenalnya dengan masa prohibition selama 1 tahun. Nah, seleksi kalau di ini tidak ada di P3K. Di P3K ini nggak ada. Ya. Oke. Ini kayaknya Masnya ini sangat sudah visioner nih, kata Naya. Oke. Dia nanya dari akun Instagram Gawean Solo, bagaimana kalau saya sudah lolos seleksi P3K, tapi batas usia pensiun saya kurang dari masa hubungan kerja yang ditentukan oleh instansi pemerintah? Waduh, ini sepertinya agak kompleks ya permasalahannya. Tapi nggak apa-apa, masih bisa. Dia sudah lolos, tapi batas usia pensiunnya kurang dari masa hubungan kerja. Gimana tuh? Jadi kita nanti akan menghitung berdasarkan selisih. Kalau misalnya kita melihat sebuah instansi pemerintah itu membuka jangka masa hubungan kerjanya selama 5 tahun, sementara yang bersangkutan itu nanti pensiun 2 tahun lagi, berarti kita melihat selisihnya. Jadi masa kontrak pekerjaannya nanti hanya selama 2 tahun itu saja. Jadi akan disesuaikan. Betul. Ya, dengan umur pensiunnya. Pertanyaan terakhir dari Twitter Kempan RB yang bertanya dari akun Melanie Arsy. Oke. Dia bertanya soal masa sanggah. Masa sanggah apakah berlaku juga untuk P3K? Tentunya ya. Jadi itu sudah diatur juga dalam Peraturan Menteri Pan RB nomor 29. Masa sanggah ini ada 2, Mas Dika. Setelah seleksi administrasi dan setelah pengumuman hasil akhir seleksinya. Jadi tetap ada masa sanggah ya? Yes. Oke, kata Naya, terima kasih banyak nih udah